Jibril dan Mikail. Jibril sama Mikail. Israfil tidak ada, adanya cuma di depan. Terus dua lagi, Harut dan Marut. Cerita malaikat. Kenapa ada cerita 4 malaikat di surah Al-Baqarah? Berarti udah berapa cerita? 10 tambah 4 berapa? Aku jawabnya kan 15 atau 14? Benar. Mulai ragu. 14 lah. Dia ada dari 8 tambah 3 tadi. Oke. Di dalam Al-Baqarah ada 3 cerita raja. Raja baik namanya Talut, raja jahat namanya Jalut. Satu lagi raja namanya Sulaiman. Dia raja, dia juga nabi. Kok Sulaiman bisa jadi raja? Bapaknya. Coba kau lihat. Bapaknya hidup di zaman Jalut dan Talut. Siapa yang membunuh Raja Jalut nanti? Daud. Daud punya anak siapa? Sulaiman. Lihat kerajaan. Kenapa ada cerita 10 cerita nabi, 4 cerita malaikat, 3 cerita raja, dan berapa cerita kalau Bapak baca Baqarah? Ini belum baca Baqarah, panjang. Nggak jadi baca. Tapi kalau mau baca 10 cerita nabi, 4 cerita malaikat, 3 cerita raja, ada semuanya. Lalu di Al-Baqarah belum juz yang lain. Lalu Al-Baqarah saja. Dan ternyata di Al-Baqarah ada 8 cerita hebat. Bapak-bapak nonton kartun Upin Ipin? Ibu nonton Upin Ipin? Binatang apa yang ada di kartun Upin Ipin? Siapa namanya? Rembo. Ya kan? Rembo itu apa? Ayam. Sepi? Sapi. Kucingnya? Tak ada nama. Kenapa di Upin Ipin ada cerita sapi, ada cerita ayam, ada cerita kucing, ada cerita apa lagi? Kenapa? Nusa dan Rara nonton? Enggak. Nusa dan Rara ada cerita apa yang Bapak binatangnya? Dan nonton juga. Anta itu siapa ya? Tidak nonton ya Allah, orang kasih tidak nonton Upin Ipin. Dan nonton Nusa dan Rara. Apa? Anta itu siapa dulu? Kucing. Kasihannya cerita di bawah gak dibaca, nonton TV gak juga, terus ngapain aja? Hah? Ya Allah. Sedihnya ya Allah. Terus tiba-tiba ya sudah mau gimana lagi? Begitulah nasib kita ya. Subhanallah. Ya balik ke cerita. Ternyata di Al-Baqarah ada 8 cerita hewan. Ayat 26 ceritanya Ba'udah. Apa pelajaran? Cerita binatang pertama dalam Quran hewan itu nyamuk. Tahu nggak nyamuk itu modal? Siapa yang menyiapkan modal? Allah. Apa modalnya? Nyamuk. Siapa yang kaya? Yang jual rakit nyamuk. Kaya. Yang jual lotion anti nyamuk kaya. Yang bikin obat nyamuk kaya. Yang bikin racun nyamuk kaya. Yang bikin tangki air kaya. Apa urusan tangki air? Ternak nyamuk. Modalnya kecil. Siapa yang bikin? Hanya Allah yang bisa bikin. Makanya Allah bilang, gara-gara nyamuk ada 2 kubu. Orang beriman mengatakan ini Allah yang ciptakan. Orang kafir mengatakan mada aradallahu bihadza matala. Apa yang diinginkan Tuhan dari cerita nyamuk kok ditaruhnya di kitab suci? Lihat, nyamuk bisa bikin 2 kubu. Gara-gara nyamuk. Subhanallah. Nyamuk itu setiap kali dia mau menghisap darah, ternyata yang menghisap darah cuma nyamuk betina. Nyamuk jantan ngapain? Tak ada yang tahu ceritanya. Kenapa? Padahal Allah sudah ceritakan di Al-Baqarah nyamuk. Perumpamaan pertama kali nyamuk. Kenapa orang Islam tak ada yang membahas cerita nyamuk? Lihat ketika puskesmas, Kemenkes, semua yang bicara nyamuk, berapa triliun dana yang mereka punya? Nyamuk. Orang Islam dia. Lihat di dunia hari ini yang paling banyak menyebabkan kematian nyamuk. Yang membuat raja yang zalim itu mati, Allah kirim
di awal tahun 90-an atau mendekati tahun 2000, ketika Allah katakan ba'udatan fama fawqaha, ba'udah nyamuk dan apa yang lebih kecil darinya. Ternyata para ulama mengatakan bukan yang lebih kecil darinya, tetapi yang ada di atasnya. Diteropong di mikroskop, ternyata di atas nyamuk ada hewan lebih kecil, warnanya oranye kayak jeruk. Apa namanya? Butuhan. Tapi ada. Berarti terjemahkan apa? Nyamuk dan apa yang ada di atasnya. Itu penemuan disebut ijazul ilmi. Siapa ketuanya? Syekh Abdul Aziz Abdul Majid Az-Zardani. Mantap, almarhum. Orang Islam, Allah kasih cerita nyamuk di Al-Baqarah, tak mau dia baca, tak mau dia teliti. Ada 8 cerita binatang di Al-Baqarah saja. Tapi kalau anak-anak baca di juz 30, di juz 30 itu banyak cerita neraka, hawiyah, hutama, lara, jahim, jahannam, semua di juz 30. Untung anaknya tak paham. Kalau paham tiap hari ngomong neraka. Keren sebenarnya Al-Baqarah itu. Tapi belum apa-apa, saya terbisik-bisikin panjang. Gak ada. Yuk. Ada cerita apa lagi? Tadi ayat 26. Ayat 51 cerita Hijr, anak sapi. Kenapa dengan anak sapi? Lengah Hijr Nabi Musa, umatnya semuanya menjadi musyrik. 30 hari ketemu Tuhannya, 10 hari tambahan, disitulah terjadinya pengingkaran, terjadinya penyelewengan. Umatnya yang tadinya menyembah Tuhannya Musa, malah menyembah patung anak sapi. Lengah dikit 10 hari. Sekarang lengah dikit kawan kita, tiba-tiba sudah punya anak. Lengah dikit kawan kita, tiba-tiba udah poligami. Ini tidak. Lengah dikit aja dari Musa, kaumnya menyembah patung anak sapi. Belajar di Jakarta. Anak perempuannya 2 tahun kuliah di Jakarta, murtad dia jadi Nasrani. Lengah dikit bapak ibunya di kampung tak pernah melihat anaknya sudah ganti agama. Ya Allah, ternyata lengahnya itu tak lama, hanya 10 hari saja. Disitulah terjadinya penyelewengan. Dari mana pelajaran bisa diambil? Dari Hijr, cerita anak sapi. Cerita apa lagi di Al-Baqarah? Sama seperti burung puyuh. Seperti burung puyuh, tak ketahuan burung apa. Allah kasih kepada Bani Israel manna dan salwa, tapi mereka tak sabar. Lalu ke Nabi Musa, dan nasbiru ala ta'amin wahid. Bosan kami makan cuma satu. Ini terus Musa ngomong ke Tuhan, minta bakliha, sayur, fumiha, bakliha, kemudian fumiha, bawang putih, adasiha, kacang adas, basoliha, bawang merah. Mintakan, Allah udah kasih yang enak, minta sayur. Anak-anak hari ini makan ayam goreng, Upin Ipin ayam goreng, Nusarara ayam goreng, Omar Hana ayam goreng, Tom and Jerry ayam goreng, semua makan ayam goreng. Anak ibu mau ayam goreng, kata ibunya, makan sayur, sehat. Bukan sehat, miskin. Jangan kita beralasan. No, lihat. Nabi Musa bertanya pada kaumnya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengapa kalian minta makanan yang lebih buruk sebelumnya Tuhan telah berikan yang lebih baik? Nabi terjemah tafsirnya, mengapa kalian minta makanan yang grade-nya rendah sementara sebelumnya Tuhan telah berikan yang grade-nya lebih tinggi? Berarti ayam goreng sama sayur, piramida makanan, mana yang lebih tinggi? Sayur atau ayam? Daging atau sayur? Kenapa anak-anak mau makan daging, mau makan ayam, disuruh makan sayur? Sehat, tipu, duit tak ada. Bilang, nggak usah makan sehat, serat. Siapa yang makan kambing? Kambing sudah makan sayur. Makan kambing, sudah makan sayur juga. Mau kacang, ayam makan kacang, ayam makan jagung, makan ayam, plus pasti sudah makan jagung. Apa kita sayur lagi? Duit tak ada Pak Ustaz. Lakinya pelit. Ya itulah alasannya. Jangan macam-macam. Coba ibu perhatikan, anak-anak dikasih ayam goreng, mana ada yang nolak? Tapi
suruh sayur semuanya. Itu kan Pak, bikin masalah lagi. Bukan di situ problemnya sayur atau daging. Problemnya adalah tak bisa syukur atas pemberian Tuhan. Itu masalahnya. Makanya mereka ngomong apa ke Musa tadi? Kami tak bisa cuma ini doang. Biar orang-orang Bani Israel terusnya nampaknya belajar sama ibu-ibu di Indonesia. Kok bisa begitu? Lihat menunya telur, tapi bisa variasi. Hari pertama telur ceplok, hari kedua telur asin, hari ketiga telur balado, hari keempat telur balado, hari kelima telur semur, hari keenam bukanya jadi telur. Subhanallah. Orang Indonesia hebat. Bani Israel tak pandai. Dia bilang tak sabar. Pelajaran dari Salwa, mereka tak pandai bersyukur. Itu pelajaran. Bilang ke anak-anak, abang, kau itu cuma bisa bikin kecil begini doang. Yang kau bisa, jangan pernah tidak mengapresiasi hasil karya anakmu. Lihat Allah, biar kecil tuh nyamuk, tetap Allah doang yang bisa bikin. Makanya bapak-bapak apresiasilah anak-anak ini, anak papa, mantap. Giliran nilainya bagus, anak papa. Giliran rambutnya merah, ini anak kau. Coba dia, jangan begitu. Belajar apresiasi yang kecil. Belajar dari apa tadi? Anak sapi, jangan lemah. Lemah dikit, berubah. Belajar dari Salwa, belajar syukur. Ayat 57. Ayat 65 belajar dari monyet kera. Apa yang terjadi? Mereka melanggar hari Sabat. Allah larang mereka nakal-nakali. Bilang anak-anak, kau jangan macam-macam. Belajar dari cerita monyet dikutuk oleh Tuhan. Ayat 67 cerita Baqarah sapi. Apa pelajarannya? Kalau disuruh jangan kau banyak tanya. Lihat orang-orang itu. Kata Nabi Musa, Allah perintahkan sembelih sapi. Nanya dia, sapi yang kayak apa Pak? Sapinya yang masih perawan atau sudah janda, itu pula ditanyakan. Sapinya warna apa? Semua ditanya. Anak-anak, kalau kau sudah disuruh, jangan kau banyak tanya. Kalau kau dilarang, jangan ngakal-ngakalin. Kalau kau sudah dikasih makan gratis, jangan dimaksudnya. Kasihan anak itu bukan dapat ayam, belum puas. Ternyata banyak cerita binatang, banyak pula pelajaran. Waktunya sudah habis, semuanya sudah pulang. Lihat ya, nyamuk ayat 26, 51 anak sapi, 57 seperti burung puyuh Salwa, 65 monyet kera, ayat 67 sapi. Yang keenam babi. Jangan buat-buat ngomongnya Pak Ustaz. Iya. Babi. Ayat berapa? 173. Apa pelajarannya? Allah di Quran hanya menyebut yang haram ada 4. 1, bangkai. 2, darah. Cukup babi, belum selesai. Darah. 3, daging babi. 4, hewan kau sembelih tak sebut nama Allah. Jadi ternyata di Quran itu yang disebut haram cuma 4 itu aja. Berarti kalau bukan 4 ini halal semua. Kenapa Allah tak sebutkan yang halal doang? Kalau disebut-sebut yang halal nanti semuanya masuk namanya. Ikan paus halal, ikan hiu halal, ikan balang, ikan apa? Cakalang halal, ikan bawal halal, ikan pari halal. Penuh Quran itu isinya nama-nama ikan. Bisa kau jawab 10 saja sudah dapat sepeda. Makanya Quran punya cara. 4 yang disebutkan haram-haram tadi itu sisanya halal semua. Kalau tidak begitu nanti kasihan bagian sertifikasi halal. Banyak sekali yang harus dibikinkan sertifikat akhirnya.